Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Triani dari Prodi Teknologi Rekayasa Kimia Industri Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro dengan NIM 40040125620004 kelas A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai unit kompetensi 4 dalam kesehatan dan keselamatan kerja K3 dengan dosen pengampu Bapak Insinyur Cuudowo, Sarjana Teknik, Magister Hukum, Insinyur Profesional Madya, ASEAN Engineer, ASEAN Chartered Professional Engineer, dan ASEAN Pacific Economic Corporation Engineer untuk memenuhi salah satu ujian akhir semester K3LH. Apa itu unit kompetensi K3? Unit kompetensi K3 adalah standar kompetensi kerja yang mencakup kualitas pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam pelaksanaan kesehatan dan keselamatan kerja. Oleh karena itu, penyelesaian unit kompetensi K3 dimaksudkan untuk memastikan karyawan agar dapat mengidentifikasi bahaya, mengomunikasikan resiko, dan berpartisipasi aktif dalam pencegahan kecelakaan dan penyakit di lingkungan kerja yang berbahaya. Adapun macam-macam unit kompetensi K3 ada 10, namun pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai unit kompetensi K3 yang nomor 4, yaitu melakukan komunikasi K3. Apa itu unit kompetensi 4 K3? Unit kompetensi 4 K3 yaitu melakukan komunikasi K3 dengan standar kompetensi kerja menurut SKKNI nomor 38 tahun 2019 yang bertujuan supaya tenaga kerja mampu menjalankan komunikasi kesehatan dan keselamatan kerja dengan baik sehingga informasi tentang potensi bahaya, resiko pekerjaan, prosedur kerja yang aman, penggunaan alat pelindung diri, serta pelaporan kondisi dan tindakan yang tidak aman dapat dimengerti dan diterapkan oleh semua pekerja secara konsisten untuk menghindari kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Adapun jenis-jenis komunikasi dalam kesehatan dan keselamatan kerja. Menurut International Labour Organization 2013, komunikasi terkait K3 antara lain adalah komunikasi lisan, tertulis, dan secara visual. Komunikasi lisan dapat dilakukan melalui safety induction, toolbox meeting, dan safety briefing yang dilakukan sebelum pekerjaan dimulai. Dan sementara itu, komunikasi tertulis dapat dilakukan dengan bantuan prosedur operasi standar SOP dan izin kerja seperti hot work permit serta laporan insiden dan kecelakaan kerja. Selain itu, komunikasi secara visual dapat dilakukan dengan memasang rambu keselamatan, poster K3, dan label bahaya di area kerja. Setiap bentuk komunikasi ini dapat dilakukan secara formal maupun informal. Hal ini untuk dapat memastikan bahwa semua pesan keselamatan disampaikan ke seluruh pekerja dengan baik. Unit kompetensi K3 nomor 4 itu menganut dasar hukum yaitu UU nomor 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Pada pasal 9 ayat 1, pengurus wajib menunjukkan dan menjelaskan kepada tenaga kerja tentang kondisi dan bahaya serta cara kerja yang aman. Kemudian pada pasal 12B, tenaga kerja diwajibkan mematuhi semua petunjuk keselamatan dan kesehatan kerja. Sementara dan ada PP nomor 50 tahun 2012 tentang SMK 3 yaitu pada pasal 11 perusahaan wajib melakukan komunikasi, konsultasi, dan partisipasi pekerja dalam penerapan K3. Kemudian ada contoh studi kasus dan implementasinya. Di perusahaan tambang, komunikasi K3 diterapkan dengan cara memberikan safety induction kepada pekerja baru, mengadakan pertemuan toolbox belum melakukan pekerjaan welding, menjelaskan bahaya percikan api dan kemungkinan kebakaran, memastikan rambu keselamatan, serta melaporkan kondisi yang tidak aman ke pengawas dan petugas K3. Sebagai contoh studi kasusnya, saat melakukan pekerjaan welding untuk memperbaiki konveyor di area tambang, pengawas wajib menyampaikan prosedur hot work permit, menjelaskan cara menggunakan alat pelindung diri secara lengkap, dan membuka komunikasi dua arah dengan pekerja agar semua resiko dipahami dan pekerjaan dilakukan sesuai aturan K3 yang ada. Ada daftar pustaka yang saya pakai. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.